Sementara pemerintah Tiongkok Daratan sedang berada dalam kepanikan yang luar biasa, seorang jurnalis terkenal dari Tiongkok Daratan telah membuat kehebohan besar dalam sebuah siaran langsung. Alasannya adalah saat ia pergi meliput berita di Indonesia, ia mengungkapkan perbedaan nyata antara Indonesia dan Tiongkok Daratan dalam siaran langsung tersebut. Setelah acara itu ditayangkan, warganet Tiongkok Daratan pun menjadi gempar. Klip video tersebut disebarkan dengan cepat di berbagai platform media sosial. Bahkan pemerintah Tiongkok pun tidak bisa menyembunyikan kepanikan mereka dan bergegas untuk membereskan kerusakan citra yang terjadi. Apa sebenarnya yang dilihat oleh jurnalis ini di Indonesia, dan apa sebenarnya yang ia katakan hingga membuat semua orang begitu terkejut? Nama saya Wei Hua. Saya adalah jurnalis senior di saluran ekonomi tingkat global di Tiongkok Daratan. Saya tumbuh besar di Beijing dan telah meliput berita ekonomi selama 12 tahun. Banyak orang mempercayai analisis ekonomi saya. Terutama saya terkenal karena kritik pedas saya terhadap situasi ekonomi di wilayah sekitar. Dibandingkan dengan Tiongkok Daratan, ekonomi Indonesia tidak hanya bermasalah tetapi bahkan sudah tertinggal. Kata-kata saya dalam siaran langsung minggu lalu membuat para penonton sangat bersemangat. Media sosial kami penuh dengan artikel yang mengatakan bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Rekan kerja saya juga memandang Indonesia sebagai tempat yang terbelakang. Wei Hua, apa topik kita selanjutnya? Tanya produser kepada saya. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di benak saya. Saya banyak berbicara tentang Indonesia tetapi belum pernah merasakannya sendiri secara langsung. Semua informasi berasal dari media lain atau rumor. Saya ingin membuat liputan khusus tentang Indonesia dan pergi mewawancarai sendiri. Mata produser terbelalak lebar. Apakah ini waktu yang tepat untuk membuat liputan khusus Indonesia? Saya ingin membuktikan dengan mata kepala sendiri seberapa jauh ekonomi Indonesia tertinggal dari Tiongkok Daratan, jawab saya. Namun jauh di lubuk hati saya memiliki pemikiran lain. Seperti apa sebenarnya Indonesia itu? Rasa ingin tahu ini muncul secara alami. Keesokan harinya di ruang editing, Sasa, asisten saya, berjalan menghampiri. Kak Hua, apakah pergi ke Indonesia itu benar-benar ide bagus? Saya dengar belakangan ini orang Indonesia kurang menyukai orang Tiongkok. Jangan khawatir, saya seorang jurnalis. Melihat dengan mata kepala sendiri, menilai sendiri itu adalah tugas saya. Dengan alasan ini, jadwal wawancara di Indonesia selama 10 hari pun ditetapkan. Tujuannya adalah Jakarta. Saya berniat untuk menelisik jauh ke dalam jantung wilayah yang digadang-gadang sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara ini. Malam sebelum keberangkatan, saya memposting di media sosial Tiongkok bahwa saya akan melihat kebenaran tentang Indonesia. Mohon dinantikan. Banyak penggemar masuk memberikan komentar penyemangat beserta komentar seperti, "Tolong ungkap keterbelakangan Indonesia untuk kami." Saat saya sedang memesan tiket pesawat hotel dan merencanakan wawancara, jauh di lubuk hati masih ada keraguan apakah yang saya katakan selama ini adalah kebenaran. Namun saya segera menepis pikiran ini dengan cepat. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Tiongkok telah menyalip Indonesia jauh di depan dalam bidang ekonomi. Saat saya sedang berkemas, saya berpikir bahwa wawancara kali ini akan menjadi langkah penting dalam karier saya. Saya akan menjadi jurnalis Tiongkok pertama yang mengungkapkan kebenaran wilayah ini. Saya bersiap sepenuhnya dan menuju ke Bandara Internasional Beijing. Saat itu saya belum tahu seberapa besar wawancara ini akan mengejutkan saya dan tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Indonesia kali ini akan menjadi titik balik dalam hidup saya. Sejak pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, segalanya berbeda dari yang saya perkirakan sama sekali. Segera setelah turun dari pesawat dan melangkah masuk ke terminal penumpang, saya terkejut dengan kebersihan dan sistem yang berefisiensi tinggi. Sistem imigrasi otomatis autogate bekerja dengan cepat dan akurat, bahkan lebih baik daripada yang pernah saya lihat di Tiongkok. Inikah Indonesia terlihat lebih modern daripada Tiongkok? Saya berjalan keluar dari bandara dan memanggil taksi. Sopir menyapa saya dengan bahasa Mandarin yang cukup familiar. "Halo, apakah Anda dari Tiongkok Daratan?" Saya menjawab dengan terkejut, "Ya, dari Beijing." "Aksen Anda sangat ramah. Belakangan ini banyak tamu dari Tiongkok Daratan. Mau kemana, Pak?" Saya menyebutkan nama hotel di pusat kota Jakarta.
Taksi melaju di jalan tol. Saya mengamati pemandangan di luar jendela dengan saksama. Jalanan bersih dan rapi, lalu lintas cukup tertib untuk ukuran jalan tol. Dan yang paling penting adalah langit yang cerah, mengesankan. Udara lebih baik daripada yang saya kira, kata saya. Sopir taksi tersenyum dan menjawab, jauh lebih baik daripada beberapa tahun yang lalu. Bagaimana dengan di sana? Saya terdiam sejenak. Ketika teringat kabut asap di Beijing, saya merasa malu untuk membandingkannya. Saat memasuki pusat kota Jakarta, saya melihat banyak gedung pencakar langit, bangunan modern, dengan desain minimalis toko-toko yang didekorasi dengan selera tinggi dan papan iklan merek global ternama. Tidak tersisa sedikit pun bayangan tentang Indonesia, yang ekonominya terpuruk seperti yang digambarkan media Tiongkok. Ini kawasan Sudirman Tamrin, Pak, kata sopir. Benar-benar kota yang maju. Mendengar pujian saya, sopir hanya tersenyum. Setibanya di hotel, saya check-in dan beristirahat sebentar sebelum memutuskan untuk berjalan-jalan menjelajahi lingkungan sekitar. Jalanan bersih, orang-orang berpakaian modis persis seperti di sinetron Indonesia yang pernah saya tonton. Saya masuk ke sebuah kedai kopi di dekat situ dan memesan minuman. Namun pelayan justru menyapa saya dalam bahasa Inggris. May I help you? Saya dari Tiongkok Daratan. Dia tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, Pak. Kami punya menu bahasa Mandarin juga. Ketika saya mendapatkan menu bahasa Mandarin yang menggunakan aksara Latin bahasa Indonesia, di sampingnya saya merasa sangat terkejut. Di negara kami, mencari layanan yang penuh perhatian seperti ini untuk orang asing adalah hal yang sulit. Saya menyeruput kopi dan membuka laptop untuk memeriksa jadwal kerja hari ini. Besok saya punya janji untuk mengunjungi kantor pusat perusahaan Indo Innovation Tech dan berniat membandingkannya dengan pesaing dari Tiongkok seperti Huawei. Mata saya melirik ke meja sebelah sekelompok anak muda yang sedang serius bekerja. Mereka menggunakan laptop, tablet, dan ponsel pintar secara bersamaan dengan efisiensi tinggi. Pemandangan seperti ini juga bisa dilihat di Beijing, tetapi di sini tampaknya semua orang seperti ini. Indonesia jauh lebih maju daripada yang saya kira, gumam saya pada diri sendiri. Keluar dari kedai kopi dalam perjalanan kembali ke hotel, saya mengirim pesan kepada Sasa. Baru hari pertama sudah ketemu banyak hal mengejutkan. Indonesia tidak seperti yang kita pikirkan. Sasa membalas dengan cepat. Kak Hua, apa kamu sudah dicuci otak? Haha. Saya tersenyum dan membalasnya. Tidak cuma bicara kenyataan. Besok akan saya lihat apa ada hal baru, nanti saya kabari. Kembali ke kamar, saya memandang keluar jendela melihat pemandangan malam Jakarta dan berpikir bahwa ini hanyalah permulaan. Jangan tertipu dengan apa yang terlihat di luar, harus melihat lebih dalam untuk melihat Indonesia yang sebenarnya. Namun, jauh di lubuk hati prasangka saya mulai goyah. Saya bangun pagi-pagi dan pergi ke kedai kopi dekat hotel untuk bersiap sebelum wawancara kunjungan ke Indo Innovation Tech. Kedai kopi itu bersih, dan dekorasi interiornya pun modern. Saya duduk membuka laptop dan memesan Americano. Pelayan tersenyum dan membawakan kopi ke meja sambil berbicara dengan bahasa Mandarin yang standar, kopi Anda, Pak. Meskipun aksennya sedikit berbeda dari Tiongkok Daratan, keramahannya membuat saya terkesan. Terima kasih, jawab saya. Dia pun tersenyum senang. Saat saya sedang mencari informasi tentang Indo Innovation Tech di laptop, orang Indonesia di meja sebelah menyapa saya tiba-tiba. Maaf, apakah Anda dari Tiongkok Daratan? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Ya, dari Beijing. Bagaimana Anda bisa tahu? Mendengar aksen yang Anda ucapkan barusan. Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Setelah percakapan itu, saya belajar banyak tentang lingkungan bisnis Indonesia dan Tiongkok. Dia tidak memiliki pendapat negatif terhadap Tiongkok sama sekali, malah memuji pertumbuhan pesat Tiongkok yang sangat bertolak belakang dengan rumor bahwa orang Indonesia membenci orang Tiongkok. Setelah selesai bicara, saya hendak membayar, tetapi menyadari dompet saya hilang. Saya mencari di semua saku celana dan tas ransel, tapi tidak menemukannya. Keringat dingin mengalir di pipi. Kartu penting, uang tunai, dan kartu identitas, semuanya ada di sana. Saya bergegas menelepon Sasa. Dompet hilang. Sepertinya harus kembali mencari ke tempat yang saya datangi kemarin. Kak Hua mungkin akan susah ketemunya. Saya dengar di Indonesia banyak pencopet.
Kata-kata Sasa membuat saya makin putus asa. Saat saya hampir menyerah dan kembali ke hotel, pelayan kedai kopi memanggil saya, "Pak, Anda melupakan dompet Anda." Saya menoleh dan melihat pelayan yang tadi sedang berlari membawa dompet saya. Sungguh tidak bisa dipercaya. Saya membuka dompet, memeriksa kartu, dan uang tunai. "Terima kasih banyak. Di mana Anda menemukannya?" "Tertinggal di wastafel kamar mandi. Untung saya ingat wajah Anda, jadi saya cari." Senyumannya membuat saya merasakan ketulusan yang nyata. Saya mencoba memberikan uang tip uang rupiah sebagai tanda terima kasih, tetapi dia menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Sudah tugas saya." Saat itu saya tidak bisa tidak berpikir, apakah hal seperti ini akan terjadi di Tiongkok? Jujur saja, jika dompet hilang di Beijing, seberapa besar peluang untuk mendapatkannya kembali? Jujur saja hampir tidak ada. Di dalam taksi menuju kantor pusat Indo Innovation Tech, saya menelepon Sasa lagi. Dompet sudah ketemu. Pelayan kedai kopi mengembalikannya. "Benarkah Kak Hua beruntung sekali?" Ini bukan keberuntungan, tapi kejujuran orang-orang di sini. Sekarang pandangan saya terhadap Indonesia sudah banyak berubah. Sasa diam sejenak lalu berkata, "Kak, jangan buru-buru menyimpulkan. Jurnalis harus netral." "Tentu, tapi netralitas adalah melihat kebenaran sebagaimana adanya. Coba pikirkan selama ini seberapa netral kita memandang Indonesia." Taksi tiba di depan kantor pusat Indo Innovation Tech. Saya berdiri terpaku di depan gedung sejenak berpikir kebenaran macam apa yang akan saya temukan di sini. Saya masuk ke lobi sesuai waktu janji temu dengan tim humas perusahaan. Resepsionis menyapa saya dengan ramah dan memanggil nama saya dengan bahasa Mandarin yang standar. Meskipun hanya detail kecil persiapan seperti ini membuat saya terkesan. "Pak Wei Hua, selamat datang. Sebelum kita mulai kunjungan, ada beberapa prosedur keamanan yang harus kami minta kerjasamanya." Saya menerima buku panduan berbahasa Mandarin, melewati prosedur keamanan dan menuju ke area utama teknologi. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih maju daripada yang saya bayangkan. Dalam hati saya mulai mengakui bahwa Tiongkok mungkin butuh waktu lama untuk mengejar ketertinggalan dalam aspek tertentu jika tidak waspada. Disinilah ego saya mulai runtuh. Setelah mengunjungi Indo Innovation Tech, saya pergi ke sebuah kafe dengan pemandangan cakrawala kota Jakarta di sekitar Bundaran HI untuk membuka laptop dan merangkum materi wawancara hari ini. Saya terkejut dengan teknologi mutakhir dan pusat riset perusahaan tersebut yang sangat berbeda. Dari gambaran yang dilukiskan bahwa Indonesia telah kehilangan daya saingnya sama sekali. Bagaimana saya harus menulis laporan ini? Saya duduk di tepi jendela menyeruput minuman dan memandang pemandangan kota Jakarta di mana cahaya matahari sore memantul indah di gedung-gedung kaca. Saya ingin mengambil foto, jadi saya merogoh tas, tapi kamera saya hilang. Gawat, kemana kamera saya? Saya mencari di seluruh badan tas dan area sekitar, tapi tidak ketemu. Tiba-tiba saya teringat bahwa kemungkinan tertinggal di taksi kemarin atau taksi yang tadi. Kehilangan kamera di Indonesia seperti ini mungkin sudah tidak ada harapan. Di Tiongkok, jika kehilangan kamera, peluang untuk mendapatkannya kembali sangat kecil, terutama di taksi. Meskipun begitu, saya masih memiliki harapan tipis dan pergi ke kantor polisi. Segera setelah masuk ke kantor polisi, seorang polisi muda menyapa saya dalam bahasa Inggris. "Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kamera saya hilang di taksi. Saya dari Tiongkok daratan, tidak tahu harus berbuat apa." Polisi itu tersenyum ramah. "Jangan khawatir, Pak. Saya akan coba hubungi perusahaan taksi. Bisakah Anda sebutkan titik naik, tujuan, dan waktunya?" Dari informasi yang saya berikan, polisi menelepon menanyakan ke beberapa operator taksi. Tidak sampai 10 menit dia tersenyum dan mengangguk. "Kabar baik, sudah ketemu. Sopir menyimpan kameranya, sekarang sedang menuju ke sini." "Benarkah langsung ke sini?" "Mungkin butuh waktu sekitar 30 menit. Sulit dipercaya. Hal seperti ini pasti tidak mungkin terjadi di Tiongkok." Polisi menyeduhkan teh untuk saya dan mempersilahkan duduk menunggu. 25 menit kemudian, sopir taksi tiba di kantor polisi tepat waktu. Dia menyerahkan kamera kepada saya dan berkata, "Jatuh di sela-sela kursi, Pak." Untung saya lihat. Saya mencoba memberikan uang sebagai imbalan, tetapi sopir melambaikan tangan menolak. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan." Polisi itu juga tersenyum dan berkata,
Di Indonesia menemukan barang hilang, lalu menyerahkannya ke polisi atau mengembalikan ke pemiliknya adalah hal yang wajar, Pak. Bagaimana mungkin, gumam saya pada diri sendiri. Keluar dari kantor polisi, saya menelepon Sasa. Barang hilang ketemu lagi. Kali ini kamera foto. Kakak benar-benar beruntung. Ini bukan keberuntungan, tapi sistem dan kejujuran orang-orang di sini. Sekarang saya sedang mengalami hal yang luar biasa. Keesokan harinya saya mengunjungi beberapa perusahaan rintisan startup Indonesia. Perwakilan dari salah satu perusahaan berbagi pengalaman bagaimana mereka bisa menembus pasar global hanya dalam waktu 1 tahun. Meskipun Indonesia adalah negara berkembang, kami memiliki visi yang besar dengan target panggung dunia. Kami tidak menang dengan ukuran, tapi menang dengan teknologi dan kreativitas. Saya merasa kagum dengan kepercayaan dirinya. Di Tiongkok, kami seringkali hanya mempertimbangkan pasar domestik, tetapi orang-orang ini membidik pasar global sejak awal. Sebuah startup lain bermula dari 2 orang, kini tumbuh memiliki 100 karyawan. Perwakilannya berkata, "Kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat dan belajar dengan cepat lebih penting." Sikap mental ini sepertinya menjadi rahasia yang membuat Indonesia tetap bisa bangkit dan beradaptasi dengan cepat. Meskipun pernah melewati tantangan ekonomi, mereka selalu menjadi lebih kuat. Kembali ke hotel di malam hari, saya membuka laptop untuk merangkum materi wawancara yang lalu dan menemukan bahwa arah pelaporan berita yang saya siapkan sangat berbeda dengan kenyataan yang saya lihat. Saya datang ke sini untuk menunjukkan keterpurukan ekonomi Indonesia, tetapi apa yang saya lihat sejauh ini justru sebaliknya. Saya mengirim pesan ke Sasa. Indonesia yang saya lihat hari ini berbeda sama sekali dari yang kita tahu. Besok saya akan mengunjungi perusahaan petrokimia BPI Bumi Petrokimia Indonesia, tidak tahu kejutan apa lagi yang akan saya temui. Sasa membalas, "Kak, jangan terlalu terbawa suasana di sana. Stasiun TV kita mengharapkan laporan yang netral." Kalimat itu membuat saya berpikir sejenak. Laporan yang netral. Menyajikan kebenaran yang saya lihat seharusnya menjadi cara terbaik, bukan? Saya memandang keluar jendela melihat pemandangan malam Jakarta dan merencanakan wawancara besok. Sekarang saya bukan lagi sekadar jurnalis yang ingin membuktikan keterpurukan Indonesia, tetapi jurnalis yang sedang dalam perjalanan mencari kebenaran. Ketika saya tiba di Institut Penelitian BPI, saya kembali terkesan dengan area yang luas dan bangunan yang modern. Media Tiongkok hanya melaporkan bahwa perusahaan migas Indonesia sedang berjuang keras di pasar global. Seorang eksekutif tingkat tinggi bernama Pak Lim menyambut saya dengan hangat. "Pak Wei Hua, selamat datang. Hari ini saya akan menunjukkan potensi teknologi BPI kepada Anda secara langsung." Saat masuk ke Institut Penelitian, saya melihat banyak penelitian mutakhir, mulai dari teknologi, sistem otomatisasi, hingga kecerdasan buatan AI dan robotika. Terutama teknologi BPI dalam bidang energi hijau dan produksi material bernilai tambah ada di tingkat dunia. Saat ini Tiongkok Daratan mungkin tumbuh pesat di pasar mobil listrik, tetapi di bidang energi alternatif kami masih memimpin, kata Pak Lim dengan percaya diri. "Mengapa fokus ke bidang ini?" tanya saya. "Daya saing di masa depan ada pada kualitas, bukan kuantitas. Tujuan kami adalah menciptakan kualitas Indonesia yang diakui dunia." Setelah mendengarkan penjelasannya, saya membandingkan dengan strategi industri Tiongkok. Sebagian besar kami menekankan produksi massal, tetapi Indonesia sedang merintis kemungkinan yang lebih beragam. Sulit dipercaya bahwa Indonesia adalah tempat dengan teknologi semaju ini, gumam saya. Saat jam makan siang, Pak Lim membawa saya ke kantin karyawan. Saya terkejut melihat banyak insinyur asing di sana. Kami terbuka bagi talenta dari seluruh dunia. Kemampuan lebih penting daripada kewarganegaraan. Di Tiongkok mempekerjakan orang asing bukan hal mudah, tapi Indonesia lebih terbuka. Saya mengerti bahwa keberagaman membawa inovasi. Sore harinya saya mengunjungi pusat desain BPI. Saya terkesan dengan pemandangan para desainer yang bertukar pikiran dan berdebat dengan antusias. Tidak ada hierarki, semua orang bertukar pendapat secara setara, berbeda dengan perusahaan di Tiongkok. Kami sedang beralih dari budaya vertikal ke budaya horizontal. Dengan cepat, jelas kepala pusat desain, kreativitas akan mekar di lingkungan yang bebas. Dalam perjalanan pulang, Pak Lim bertanya kepada saya, "Pak Wei Hua, bagaimana kesan pertama Anda terhadap Indonesia?"
Saya menjawab dengan jujur. Berbeda sama sekali dari yang saya bayangkan awalnya. Di Tiongkok daratan orang berpikir ekonomi Indonesia sedang bermasalah. Pak Lim tersenyum dan berkata, "Tentu saja kami juga punya tantangan dan masalah, tapi mengubah krisis menjadi peluang ada dalam DNA orang Indonesia." Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya menelepon Sasa. Hari ini ketemu hal mengejutkan lagi. Perusahaan Indonesia sedang bersiap untuk masa depan dengan teknologi. Ini sepertinya tidak seperti laporan yang diinginkan stasiun TV. Saya diam sejenak lalu menjawab, "Saya punya tugas melaporkan kebenaran. Kita bilang ekonomi Indonesia sedang terpuruk, tapi yang saya lihat sekarang justru sebaliknya." Malam harinya saya mengunjungi stasiun televisi TVRI dan bertemu dengan produser program ekonomi di sana. Dia berbicara tentang kenyataan ekonomi Indonesia secara blak-blakan. Kami juga punya banyak masalah. Pengangguran anak muda, harga rumah yang naik dan lain-lain. Tapi kami tidak menutupi masalah ini. Kami membawanya untuk diperdebatkan secara terbuka. Saya terkesan dengan kejujurannya. Di Tiongkok kami sering menutupi masalah ekonomi daripada mengakuinya. Saya berkata, transparansi adalah awal dari penyelesaian masalah. Produser itu mengangguk. "Betul. Kami mengakui masalah dan bersama-sama mencari solusinya." Kembali ke hotel saat merangkum materi wawancara hari ini, saya berpikir, jika saya akan menyampaikan kebenaran, saya harus meninjau ulang setiap kata yang pernah saya ucapkan tentang Indonesia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Di sisa waktu wawancara, saya ingin memahami Indonesia lebih dalam lagi. Saya mengunjungi stasiun televisi TVRI sesuai jadwal semula. Saya ingin melihat di balik layar pembuatan berita tentang Indonesia yang pernah saya tonton di Tiongkok. Di lobi Ibu Chen, nama samaran produser wanita dari TVRI, keluar menyambut saya. "Pak Wei Hua, selamat datang. Hari ini kami siap mengajak Anda keliling stasiun TV dan wawancara." Saya mengunjungi berbagai departemen stasiun TV, termasuk ruang redaksi berita, studio syuting, dan ruang editing. Terutama suasana terbuka di ruang redaksi membuat saya terkesan. Para jurnalis berdebat dengan antusias untuk menyiapkan laporan berita. "Di sini bekerja 24 jam sehari?" tanya saya. "Ya, berita tidak pernah berhenti. Kami berusaha memberikan informasi yang paling akurat kepada pemirsa setiap saat." Kami berjalan ke ruang wawancara dan duduk berbincang dengan Ibu Chen. Dia tertarik dengan pengalaman saya di media Tiongkok daratan. "Pak Wei Hua, di Tiongkok daratan sebagian besar melaporkan berita tentang Indonesia dari sudut pandang apa?" Saya menjawab dengan jujur, sebagian besar melaporkan tentang kelemahan ekonomi Indonesia atau bagian yang tertinggal dalam persaingan dengan Tiongkok daratan. Saat menulis laporan seperti itu, apakah Anda pernah datang ke Indonesia sendiri? Belum pernah sama sekali. Sebenarnya ini pertama kalinya. Ibu Chen mengangguk tanpa ekspresi menghakimi. Begitu rupanya. Lalu kedatangan kali ini adakah yang berbeda dari sebelumnya? Saya berpikir dalam-dalam lalu menjawab, jujur saja hampir semuanya berbeda. Indonesia jauh lebih maju daripada yang saya kira. Orang-orangnya juga ramah dan jujur. Saya punya keraguan di hati. Apakah sentimen anti-Tiongkok di Indonesia kuat? Ibu Chen berpikir sejenak lalu menjawab, "Itu hanya citra yang dibesar-besarkan. Orang Indonesia sebenarnya tidak seperti itu. Tentu ada sedikit gesekan karena masalah politik atau sejarah, tapi orang biasa tidak bermusuhan dengan orang Tiongkok daratan. Sebaliknya, banyak orang Indonesia tertarik dengan budaya Tiongkok dan punya banyak teman orang Tiongkok." Setelah mendengar jawabannya, saya mulai menyadari betapa biasnya media Tiongkok. Kami menekankan konflik dan sisi negatif untuk mengejar rating. Apakah kami sedang melaporkan kebenaran? Saya bertanya pada diri sendiri. Setelah itu Ibu Chen mengatur agar saya bisa berbicara dengan jurnalis internasional TVRI. Mereka menunjukkan sudut pandang yang seimbang tentang hubungan kedua pihak. Kadang kami juga melaporkan berita Tiongkok dengan bias, seorang jurnalis mengakui. Tapi belakangan ini kami berusaha memahami satu sama lain lebih dalam. Saya terkesan dengan kejujuran dan introspeksi diri mereka. Sebagai jurnalis asing, saya merasa diri saya juga perlu meninjau ulang. Malam harinya Ibu Chen mengajak saya makan di restoran asli Indonesia. Saya mencicipi berbagai jenis makanan seperti soto Betawi, nasi goreng, dan rendang. Kami berbincang tentang budaya kuliner Indonesia.
Bagaimana makanan Indonesia ditampilkan di Tiongkok daratan, tanyanya. Dikenal sebagai makanan yang kaya rempah saja. Tapi setelah mencoba hari ini baru tahu rasanya seberagam dan sedalam ini. Makanan juga sama. Kesan yang didapat dari media dan merasakan langsung bisa berbeda, sama sekali. Dia tersenyum. Dalam perjalanan kembali ke hotel, saya memikirkan cara saya dulu menghakimi Indonesia dari informasi dangkal dan menyampaikan hal-hal itu kepada pemirsa. Saya merasa sangat menyesal. Saya mengirim pesan ke Sasa. Hari ini mengunjungi stasiun TV Indonesia. Mereka juga sedang meninjau ulang pelaporan berita mereka sendiri. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan. Sasa membalas singkat, "Kak, nanti kalau sudah pulang baru kita ngobrol banyak ya." Saya memandang langit malam Jakarta dari jendela hotel, berpikir bahwa sebagai jurnalis, apakah saya sedang menyampaikan kebenaran atau hanya menyampaikan cerita yang ingin didengar orang? Pikiran-pikiran ini berputar di kepala. Saat wawancara mendekati akhir, saya merasakan tanggung jawab. Yang harus saya bawa pulang bukan sekadar laporan berita. Hari terakhir, saya memutuskan untuk mengunjungi Monumen Nasional Monas yang merupakan ikon Jakarta. Saya ingin merasakan Indonesia sebagai turis. Saya keluar dari hotel pagi-pagi dan naik bus Transjakarta menuju ke sana. Sopir bus melihat saya orang Tiongkok daratan, lalu menyapa saya dengan bahasa Mandarin yang ramah. "Ah, halo, mau ke Monas ya? Tamu dari Tiongkok daratan sering datang berkunjung." Di dalam bus saya melihat gambaran umum Jakarta. Gedung pencakar langit berpadu dengan bangunan lama secara harmonis. Pemandangannya mengesankan. Ini adalah kota yang modern, tetapi masih menjaga budaya tradisional, berbeda dengan kota-kota di Tiongkok. Tiba-tiba sopir menoleh dan berkata, "AC-nya agak dingin ya, makan ini." Dia menyodorkan permen mentol kecil kepada saya. Saya terkejut dengan kebaikan yang tak terduga ini dan mengucapkan terima kasih. Udara memang dingin, meskipun hanya permen kecil, kehangatan itu membuat saya terkesan mendalam. Tiba di Monas, saya naik lift ke puncak pelataran Cawan. Pemandangan 360 derajat Jakarta pun terpampang di depan mata. Gedung-gedung tinggi dan rendah berpadu harmonis bagaikan lukisan. Di pelataran pandang saya bertemu pasangan suami istri Indonesia yang sudah lanjut usia. Mereka menyapa saya. "Dari Tiongkok daratan ya, mau Bapak fotokan?" Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan membiarkan mereka membantu memfoto. Setelah selesai foto, bapak itu berkata, "Tahun lalu Bapak pergi ke Beijing. Kota yang luar biasa ya." Ibu itu juga menambahkan, "Orang Tiongkok daratan sangat ramah dan suka membantu membuat perjalanan kami lancar." Setelah berbincang dengan mereka, saya merasa tidak ada konflik atau permusuhan antara orang kedua pihak, seperti yang diciptakan media. Sebaliknya, penuh dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat satu sama lain. Saya duduk minum kopi di kantin dekat situ dan tenggelam dalam pikiran. Indonesia bukan tempat yang sedang terpuruk, tetapi tempat yang hangat. Pengalaman selama beberapa hari ini muncul di benak. Pelayan kedai kopi yang menemukan dompet saya, sopir taksi yang mengembalikan kamera, resepsionis yang ramah, dan sopir bus yang memberi permen mentol. Saya melihat permen mentol kecil di bungkusnya dan menyadari secara mendalam bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada ukuran ekonomi atau teknologi, tetapi pada hati dan budaya orang-orangnya. Ekonomi negara ini pasti kuat, tapi yang lebih penting adalah kejujuran, kebaikan, dan ketangguhan rakyatnya dalam mengatasi krisis. Turun dari Monas, saya pergi berjalan-jalan ke pasar oleh-oleh. Di dekat sana mungkin daerah Lenggang Jakarta atau Tanah Abang. Pedagang sangat ramah dan menyambut saya sebagai orang Tiongkok daratan dengan hangat. Salah satu pemilik toko memberikan bonus gantungan kunci berbentuk wayang kecil kepada saya saat saya membeli souvenir. "Lain kali main ke Indonesia lagi ya, Pak." Dalam perjalanan keluar dari pasar, saya menelepon Sasa. "Besok pulang. Wawancara sudah selesai. Bagaimana menulis laporannya?" Sa, berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tulis kebenaran sajalah, Kak. Indonesia yang Kakak lihat dengan mata sendiri mungkin bukan konten yang diinginkan stasiun TV, tapi meski begitu harus menjaga jiwa. Jurnalis kan?" Pemirsa, Tiongkok daratan juga berhak tahu kebenaran tentang Indonesia. Malam terakhir saya makan di warung makan kecil dekat hotel sendirian.
Saya makan nasi goreng dan merenungkan perjalanan ini. Awalnya saya datang untuk mencari kelemahan Indonesia, tapi hasilnya malah mendapatkan pengalaman yang membalikkan logika dan pemikiran saya. Pemilik warung berjalan mendekat, bertanya, "Makanan Indonesia enak tidak, Pak?" "Enak sekali. Balik ke Tiongkok pasti bakal kangen rasa ini." Dia tersenyum, senang dan menyodorkan sebotol kecil sambal buatan sendiri. "Bawa buat oleh-oleh keluarga di Tiongkok ya." Saat itu saya yakin bahwa kehangatan, kejujuran dan keterbukaan seperti inilah kekuatan sejati yang membuat Indonesia mampu mengatasi setiap krisis. Saat saya berkemas di hotel, saya berpikir cerita macam apa yang akan saya sampaikan sekarang. Segera setelah tiba di Bandara Beijing, telepon dari stasiun TV berdering. "Wei Hua, cepat datang ke studio. Malam ini ada siaran langsung. Liputan khusus Anda harus tayang sekarang." Saya belum siapkan naskahnya sama sekali. Tidak apa-apa, ceritakan pengalaman di Indonesia secara langsung saja. Pemirsa sedang menunggu, saya naik taksi dengan perasaan berat menuju stasiun TV. Kecemasan tentang cara menyampaikan isi wawancara sangat kuat. Jika bicara jujur, banyak orang mungkin tidak senang. Jika masih memakai sudut pandang lama nurani, saya akan merasa bersalah. Tiba di stasiun TV, Sasa ada di lobi. Kak, akhirnya sampai. Liputan Indonesia ini, semua orang berharap tinggi loh. Rating pasti melonjak. "Sasa, kalau saya bicara jujur bakal bagaimana?" Dia diam sejenak lalu menjawab dengan hati-hati. "Terserah kakak yang memutuskan. Tapi yang pemirsa ingin dengar adalah kelemahan Indonesia." Saya bersiap di ruang rias dan berjalan masuk ke studio. Lampu merah menyala, siaran langsung dimulai. "Halo pemirsa sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Wei Hua, jurnalis stasiun kami, yang baru kembali dari wawancara khusus di Indonesia." "Pak Wei Hua, bagaimana situasi di Indonesia?" Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Indonesia yang saya lihat berbeda sama sekali dari yang kita tahu." Seisi Studio Henning. "Kita pikir ekonomi Indonesia sedang terpuruk, tapi perusahaan yang saya kunjungi memiliki teknologi tingkat dunia. Mereka masih memimpin dalam inovasi dan ada banyak perusahaan startup yang menargetkan pasar global." Pembawa acara memasang wajah terkejut. "Tapi angka statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat dalam beberapa tahun terakhir kan? Setiap negara menghadapi tantangan ekonomi. Tapi kekuatan Indonesia adalah ketangguhan dalam mengubah krisis menjadi peluang. Mereka tidak menutupi masalah, tapi memperdebatkannya secara terbuka dan mencari jalan keluar." Wajah pembawa acara menegang karena ini bukan konten yang dia harapkan. "Lalu bagaimana dengan sentimen anti-Tiongkok orang Indonesia? Apakah Anda merasakannya?" Saya menjawab pertanyaan ini tanpa ragu. Berbeda dari yang kita tahu, sebagian besar orang Indonesia yang saya temui ramah dan jujur. Saya kehilangan dompet dan kamera, semuanya dikembalikan dengan utuh. Bahkan banyak orang menunjukkan kebaikan-kebaikan kecil kepada saya. Saat acara sedang siaran langsung, komentar di media sosial membanjir masuk dengan deras. "Wei Hua, sudah dicuci otak orang Indonesia. Dia terima uang dari Indonesia, tetapi saya terus bicara. Kita sering memandang negara lain dengan bias melalui media. Saya sendiri dulu begitu, tapi setelah merasakan sendiri, kenyataannya berbeda sama sekali. Indonesia adalah pesaing kita, tapi di saat yang sama juga tempat di mana kita bisa belajar banyak hal." Produser buru-buru memberi isyarat tangan. Kata-kata terakhir, "Kebenaran hanya bisa diketahui setelah melihat dengan mata kepala sendiri." Pemirsa sekalian, saat kita mendengar cerita tentang negara lain, cobalah berpikir dari berbagai sudut pandang. Acara selesai, saya berjalan keluar dari studio. Produser berjalan menghampiri dengan marah. "Wei Hua, apa yang kamu lakukan? Ini bukan konten yang kita inginkan." Saya menjawab dengan tenang. "Saya hanya bicara kebenaran sebagai jurnalis. Inilah yang saya lihat dengan mata sendiri dan rasakan sendiri." Kembali ke kantor, saat sedang membereskan meja, saya berjalan mendekat diam-diam. "Kak, keren banget. Saya berharap punya nyali seperti itu." Saya tersenyum dan menjawab, "Ini bukan keberanian tapi tanggung jawab. Sebagai jurnalis, kita punya tugas menyampaikan kebenaran." Malam itu media sosial saya penuh dengan pesan kecaman dan pesan dukungan yang bercampur aduk. Tapi di dalam hati saya justru merasa tenang yang aneh. Itu adalah pertama kalinya
dalam waktu lama saya merasa benar-benar telah menjalankan tugas sebagai jurnalis. Dalam perjalanan pulang, saya mengambil permen mentol yang didapat dari Indonesia dan memakannya. Rasa manis yang menyebar membuat saya teringat pemandangan Jakarta yang terlihat dari puncak Monas. Indonesia bukan tempat yang sedang terpuruk, melainkan tempat yang hangat. Pengalaman kali ini membuat saya memutuskan untuk menjadi jurnalis yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik. Mulai sekarang, kemanapun saya pergi menghadapi, siapapun saya tidak akan menghakimi dengan mudah sebelum melihat dengan mata kepala sendiri dan merasakannya sendiri. Setelah itu, saya mulai membuat liputan khusus tentang wawancara mendalam mengenai berbagai negara dan budaya. Episode pertama liputan Indonesia mungkin memicu kontroversi, tetapi kemudian semakin banyak pemirsa yang mulai menerima sudut pandang baru. Menyampaikan kebenaran, bukan menyampaikan apa yang ingin didengar orang lain. Inilah misi sejati seorang jurnalis. Saya menyadari hal ini lagi melalui wawancara di Indonesia kali ini. Setiap pagi saat berjalan masuk kantor, saya akan memandang gantungan kunci wayang yang saya bawa pulang dari Indonesia. Itu bukan sekadar oleh-oleh biasa, tapi telah menjadi pengingat berharga yang selalu mengingatkan saya untuk selalu bicara kebenaran.